Hadirin Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa man ruziqa himmatan 'aliyah yu'adzabu bimiqdari uluwiha. Barang siapa diberikan nikmat dan rizki, memiliki cita-cita yang tinggi, semangat yang besar, dan mentalitas yang kuat dan baja, maka ia akan tersiksa dengan mimpi dan cita-cita dan mentalitas tersebut. Semakin tinggi mimpinya, maka dia akan mendapatkan jalan yang tidak mudah, dan semakin rendah mimpinya, maka jalannya cenderung santai-santai dan zona nyaman saja. Dan begitulah Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW dan para anbiya dan para rasul adalah orang-orang yang paling memiliki mimpi besar dan cita-cita yang tinggi, maka jalan mereka adalah paling susah dan paling pelik di dalam kehidupan. Nabi SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amthal fal-amthal." Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu yang berikutnya dan berikutnya. Dan begitu juga di 10 malam terakhir Ramadan, ketika seorang muslim memiliki mimpi mendapatkan satu malam yang lebih dari 1000 bulan, maka dia harus merasakan capeknya begadang, letihnya, qiyam, ngantuknya ketika menyelesaikan satu rakaat demi rakaat. Kenapa? Karena sekali lagi mimpinya adalah mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, hadirin Allah muliakan, dari sini kita melihat ada sebuah rahasia kehidupan yang seringkali tidak dipahami oleh banyak kita. Kata para ulama, wa fil jumlati yahtaju ila mu'anatin wa jam'in baina addad. Jadi dalam hidup itu, kalau ingin berhasil, kalau ingin sukses dengan arti yang sesungguhnya, maka butuh perjuangan. Dan ini menarik, dan menggabungkan antara dua hal yang berlawanan. Menggabungkan dua hal yang berlawanan. Gitu. Menggabungkan capek dan kebahagiaan, menggabungkan letih, lelah, dan ketenangan, menggabungkan lelah fisik dan kebahagiaan jiwa. Itu konsekuensi. Anda ingin bahagia, Anda nggak mau lelah secara fisik, itu hayalan, hadirin. Dunia tidak diciptakan dengan cara seperti itu. Kalau ciptakan sunnatullah, kalau kita ingin bahagia secara ruh, secara hati, maka kita harus capek secara fisik, harus lelah secara fisik, harus pegel-pegel secara fisik, harus ada dampak pada fisik kita. Itu yang dikatakan para ulama, idza kanatin nufusu kibaran ta'ibat fi muradiha al-ajsam. Kalau jiwa itu besar, maka fisik akan keteteran dan kecapean dalam mengikuti keinginan jiwa tersebut. Makanya Nabi SAW adalah orang yang paling nikmat sholatnya, yang paling bahagia ketika sholat, paling khusyuk ketika sholat. Apa yang terjadi dengan fisik beliau? Hatta tawarramat qadamah, sampai kaki beliau bengkak. Itu Rasulullah SAW, sampai kaki beliau bengkak. Jadi kalau kita mau berhasil dan mencapai kebahagiaan batin dan kebahagiaan jiwa, maka harus siap capek secara fisik. Kalau enggak, maka ini bukan surga, hadirin. Ini dunia. Dunia darul bala. Dunia adalah tempatnya ujian. Dunia darul ta'ab. Dunia adalah tempatnya letih dan lelah. Beda dengan surga. Surga itu ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara qalbi bashar. Allah persiapkan nikmat yang tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah dilihat oleh mata
dan tidak pernah dikhayalkan oleh akal pikiran kita. Adapun dunia tidak. Dunia adalah tempatnya ujian. Maka kalau ingin berhasil, kita harus gabungkan antara dua hal yang berlawanan, yaitu rasa capek dan kebahagiaan, rasa letih dan kenyamanan, atau ketenangan, rasa pegal, bahkan rasa sakit dan sakinah. Semua demikian. Semua demikian. Kalau enggak akan berhasil. Nah, manusia itu zuluman jahula, kata Allah dalam surat Al-Ahzab, innahu kana zuluman jahula. Manusia itu zolimnya luar biasa dan gak ngertinya kelewatan. Jadi di antara bentuk ketidakmengertian manusia dalam kehidupan, mereka pikir mereka bisa gabungkan dua hal, yaitu nyaman secara fisik dan ketenangan di dalam jiwa. Tidak bisa. Kalau itu bisa, maka Nabi SAW yang paling menikmati hal tersebut. Para anbiya yang menikmati hal tersebut. Kita tahu manusia terbaik itu gelarnya bukan berkaitan dengan kecerdasan. Padahal mereka orang-orang paling jenius. Orang-orang terbaik itu gelarnya ulul azmi minar rusul. Orang-orang yang punya tekad yang kuat dan nggak pernah mundur ketika menghadapi masalah dan arah rintangan. Dan kenapa dinamakan ulul azmi? Karena ujian mereka dan capek mereka, letih mereka paling capek dibanding seluruh manusia yang ada. Hasilnya mereka orang-orang yang paling bahagia, paling tenang. Maka hadirin sekalian, kalau kita ingin mendapatkan ketenangan di 10 malam terakhir, mendapatkan kebahagiaan, opsinya hanya capek, opsinya hanya lelah, opsinya hanya perjuangkan malam-malam kita, qiyam kita, qiraatul Quran kita. Kalau kita lepaskan itu, maka kita nggak akan dapat apa-apa. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Sekali lagi, kalau ingin bahagia dan merasakan sensasi luar biasa, maksimalkan malam-malam yang tersisa. Dan malam ini, atau malam-malam sangat cepat. Kita udah masuk ke malam 24. Insya Allah esok malam pertengahan. Dan habis itu kita tinggal menatap Idul Fitri. Waktu nggak banyak. Kalau kita ingin bahagia, maka kita harus capek dan letih dalam masalah ini. Makanya sekali lagi, kenapa salah satu hikmahnya, kenapa dikondisikan kita didukung oleh support system, adanya tarawih berjamaah, qiyam berjamaah, terus ada syarat iktikaf. Karena emang berat untuk dijalani sendiri, maka dia butuh support system. Ini bukan hal yang simple dan sederhana, tapi mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jujur kepada diri kita apa yang kita inginkan. Benarkah kita benar-benar menginginkan keberkahan dan kebaikan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Sikap kita dalam merespon malam-malam ini yang membuktikan apakah kita benar-benar ingin berhasil atau itu hanya lip service dalam lisan kita. Semoga Allah memberikan taufik. Sekali lagi, perlu menjama antara adat, perlu menggabungkan antara dua hal yang bertentangan dan kontradiksi atau berlawanan, tapi ternyata begitulah cara bahagia. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum subhanahu wa ta'ala la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.